Kak, lagi ngapain sih? Ah, aku lagi liatin itu planet Mars, Venus. Tapi kok nggak kelihatan ya Kak ya? Emang bisa, Kak? Oh iya, kan nggak bisa ya. Kan harus menggunakan alat yang khusus. Kalau begitu adik-adik semuanya, halo selamat pagi bersama dengan Kak Ila. Hari ini Kak Ila akan mengajak adik-adik edu visit ke planetarium. Kalau tadi Kak Ila nggak bisa lihat ya planet-planetnya secara langsung. Nah hari ini Kak Ila mau ajak kalian ke planetarium untuk bisa melihat apa aja planet-planet yang ada di galaksi kita. Dan selanjutnya kita akan pergi kemana ya? Di lokasi kedua kita akan pergi ke Taman Bencana Edukasi BPPD Jatim. Yuk kita berangkat yuk. Semangat, oke. Kegiatan edu visit yang bertema Astro Geo Explorer, navigasi bintang di langit, mitigasi bencana di darat, diikuti oleh adik-adik SD offline pada hari Senin 27 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 18 adik dan 11 kakak tutor. Sebelum berangkat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik sudah semangat nih kayaknya untuk berkegiatan di hari ini. Langsung saja, yuk kita berangkat. Halo adik-adik, kita udah sampai nih di lokasi pertama kita, edu visit, yaitu Sejarah Museum Akademi TNI Angkatan Laut, Loka Jalakrana. Nah di sini adik-adik nanti selain melihat planetarium, kita akan berkeliling dulu melihat barang-barang yang ada di museum ini. Nah coba adik-adik perhatikan di belakang Kak Ila ini ya. Ada senjata-senjata, kemudian ada tembak dan lain sebagainya, alat-alat senjata lain yang digunakan untuk melawan para penjajah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah kita keliling dulu ya ke museum-museumnya, lalu kita akan berkunjung ke planetarium. Selamat menyaksikan. Destinasi pertama kita yaitu Museum TNI Loka Jalakrana yang terletak di Akademi TNI Angkatan Laut, Jalan Moro, Krembangan, Bumi Moro, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Museum ini sebelumnya bernama Museum Akabri Laut yang berdiri pada tanggal 19 September 1969. Pada tanggal 10 Juli 1973, Museum Akabri Laut berubah nama menjadi Museum TNI Angkatan Laut. Dan akhirnya di tanggal 6 Oktober 1979 berganti nama lagi menjadi Museum Loka Jalakrana. Nama Loka Jalakrana sendiri memiliki arti yaitu tempat untuk menyimpan, mengabadikan, dan menyajikan peralatan atau sarana yang dipergunakan oleh TNI Angkatan Laut. Di area Museum Loka Jalakrana juga terdapat planetarium loh yang semula difungsikan sebagai sarana pembelajaran ilmu astronomi bagi taruna Angkatan Laut. Namun seiring berjalannya waktu, planetarium dibuka untuk umum sejak tahun 1973 hingga saat ini. Gedung planetarium ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya loh. Nah, di sini banyak sekali ya yang akan kita pelajari karena banyak sekali ruangan museum yang akan kita kunjungi. Sebagai awalan, adik-adik dikumpulkan dulu di lobi museum ya. Di sini kita akan mendapatkan pengarahan terlebih dahulu nih dari Bapak pematerinya. Nah, di lobi ini juga kita dapat melihat informasi sejarah Museum Akademi TNI Angkatan Laut serta beberapa pajangan meriam dan senjata kecil di zaman dulu. Di sini juga ada foto booth yang bisa digunakan dengan bebas serta yang tidak kalah menarik ada denah bangunan museum ini. Setelah dari lobi, kita beralih ke salah satu ruangan museum yang bernama Ruang Senjata.
Sesuai nama ruangannya ya, jadi ruangan ini menyajikan kumpulan senjata yang digunakan pada era sebelum kemerdekaan oleh Belanda dan Jepang, serta pasca kemerdekaan. Banyak sekali senjata yang bisa kita lihat di sini ya, di antaranya berbagai jenis senapan, bahkan torpedo atau senjata bawah air. Berpindah ke ruangan selanjutnya, kita masuk ke ruang akademik. Ruangan ini menyajikan informasi mengenai pendidikan Angkatan Laut, dokumentasi sejarah perkembangan Angkatan Laut, replika pahlawan Bapak Yosudarso, replika kondisi atau kamar asrama, replika seragam angkatan yang digunakan, atribut-atribut yang dipakai, dan alat musik yang digunakan untuk latihan, serta masih banyak lagi ya. Selanjutnya kita beralih ke ruang prodi. Ruang prodi menyajikan kumpulan piala dan penghargaan yang diraih oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Di sini juga terdapat informasi mengenai Departemen Pendidikan Angkatan Laut, yang diantaranya meliputi Departemen Elektronika, Departemen Teknik, Departemen Pelaut, Departemen Marinir, Departemen Suplai, Departemen Operasi Pengajaran, Departemen Jasmani, Departemen Kepemimpinan, Resimen, Departemen Tenaga Pendidik, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setelah dari ruang prodi, adik-adik diajak untuk melihat replika kapal Dewa Ruci nih, yang dulunya digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Kapal Dewa Ruci ini sangat terkenal pada masanya ya. Adik-adik juga terlihat semangat sekali nih bisa naik kapal meskipun kapalnya tidak berlayar ya. Selanjutnya kita berpindah ke ruang armada yang menyajikan kapal laut secara langsung atau asli nih. Di sini juga banyak miniatur jenis-jenis kapal yang dimiliki oleh Angkatan Laut Indonesia. Selain itu, ada miniatur jenis-jenis pesawat terbang, seragam lengkap tentara peta, ALRI, dan tentara Knil zaman dulu, informasi sejarah beberapa operasi yang pernah dilakukan oleh TNI, aneka senjata tradisional, kamera yang pernah dipakai oleh TNI, dan segala peralatan yang digunakan. Adik-adik juga diajak untuk melihat tayangan singkat nih ketika Dewa Ruci beroperasi dan informasi sejarah KRI Bima Suci. Ruangan terakhir museum yaitu ruang pimpinan yang menyajikan koleksi tanda jasa, informasi Gubernur Akademi Angkatan Laut dari masa ke masa, informasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal dari masa ke masa, dan informasi tentang tokoh-tokoh yang berjasa di TNI, serta prestasi Akademi Angkatan Laut. Nah, ini dia nih bagian yang kita tunggu-tunggu ya setelah kita mengunjungi ruang pimpinan, yaitu ke ruangan planetarium. Sudah siap nggak nih? Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah sampai di planetarium. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ya, sudah ada simulasi susunan planet-planet yang ada di galaksi kita. Dan juga ada banyak sekali yang akan kita saksikan nanti di dalam kubah ini nih. Nah, kita akan memasuki planetariumnya. Di sana kita akan belajar apa aja sih benda-benda langit. Ada berbagai macam bintang, kemudian susunan planet, komet, asteroid, dan lain sebagainya. Seru banget deh. Yuk kita masuk. Planetarium Loka Jalakrana merupakan sarana edukasi dan hiburan yang paling terkenal di museum ini. Bangunan ini difungsikan untuk melihat tata surya atau astronomi di galaksi Bima Sakti.
Awalnya planetarium ini digunakan untuk mendukung fasilitas belajar bagi kadet sebagai salah satu bahan acuan saat mereka melakukan praktik pelayaran di laut. Nah, kira-kira gimana ya keseruan kita di sini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Joko Sutopo. Nah, sesuai tertara di papan nama. Joko, Sutoponya hilang, ya. Nah, alat ini adalah proyektor planetarium, Bapak Ibu Guru, nggih. Proyektor planetarium buatan Jerman tahun 1968. Nah, selisih 1 tahun dengan diresmikannya museum ini. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 September 1969. Semua fokus ke atas, kita mau terbang. Ada yang takut ketinggian? Kalau takut ketinggian, pegangan, kita mau terbang. Fokus ke atas. Kita terbang. Bus. Ya. Wah, padahal bohong, nggak terbang. Nah, ini adalah bintang di langit. Nah, bintang di langit yang jumlahnya miliaran, adik-adik. Nah, Pak Joko mau tanya. Nah, bintang itu apa? Sebelum kita pelajari, ada yang tahu apa itu bintang? Hah? Nah, bintang benda di langit, betul. Nah, bintang adalah benda di langit atau benda angkasa yang bercahaya dan mempunyai cahayanya sendiri, disebut bintang. Nah, Pak Joko mau tanya, matahari itu bintang bukan? Bintang. Kalau bulan? Loh, kalau malam kan nyala. Betul, dapat pantulan dari sinar matahari. Tadi kalau bulan itu bukan bintang karena dia satelitnya bumi. Nah, sebelum kita mempelajari bintang, kita harus mengenal rasi bintang dulu. Ada yang tahu rasi bintang itu apa? Nah, rasi bintang adalah beberapa bintang yang dibentuk atau sekelompok bintang yang dibentuk menjadi suatu bentuk yang bisa mempermudah kita pelajari. Nah, karena rasi bintang itu dulu yang mempopulerkan adalah orang Yunani kuno, maka ada 3 bentuk. Bentuk manusia, bentuk hewan, dan makhluk meteorologi. Nah, yang konon ceritanya pada zaman itu ada. Nah, dipercayai ya. Nah, apa makhluk meteorologi itu? Makhluk yang separuh berbadan hewan, separuh berbadan manusia. Kayak di rasi bintang Sagittarius. Nah, ada manusia berbadan kuda. Nah, itu adalah makhluk meteorologi ya. Nah, oke. Rasi bintang yang kita kenal adalah ada 88 rasi bintang, termasuk di dalamnya 12 rasi bintang zodiak. Nah, rasi bintang. Tapi jangan salah adik-adik, ya. Yang pertama kali mempelajari ilmu bintang itu adalah orang Islam atau orang Arab. Karena apa? 80% dari nama bintang-bintang ini adalah bahasa Arab. Nah, contohnya ada di rasi bintang zodiak, bintang Taurus, bintang yang paling terang itu ada namanya Aldebaran. Nah, jadi kalau yang namanya Aldebaran berarti bintangnya Taurus dia. Ada lagi bintang yang paling terang di rasi bintang Orion, ada Al-Nilam, Al-Nita, dan Mintaka. Nah, itu juga bahasa Arab. Oke,
sebelum kita berlanjut, kita bentuk dulu rasi bintang. Nah, ini adalah rasi bintang. Nah, kita kasih nama rasi bintangnya. Nah, ini adalah rasi bintang Orion. Nah, rasi bintang Orion ini bisa sebagai petunjuk arah barat maupun timur adik-adik. Nah, rasi bintang Orion ini orang Jawa bisa menyebutnya dengan rasi bintang Waluku. Nah, ini munculnya di bulan September sampai dengan April. Nah, ini masih bisa dilihat ya. Bulan September sampai dengan bulan April. Nah, rasi bintang ini kalau menjelang pagi sebagai petunjuk arah barat, kalau menjelang malam dia berada di arah timur. Nah, kalau untuk arah utaranya yaitu dengan rasi bintang Ursa Mayor atau rasi bintang beruang merah, atau kalau orang Indonesia menyebutnya rasi bintang biduk. Nah, ini bentuknya limas. Nah, kayak bentuk rumah, maka disebut rasi bintang biduk. Nah, kalau di sebelah selatan, nah, itu ada rasi bintang Kruk atau rasi bintang layang-layang. Kalau orang barat menyebutnya Kruk atau bintang salib. Kalau orang Indonesia menyebutnya rasi bintang layang-layang atau rasi bintang gubuk penceng. Nah, ini kalau digabungkan kayak bentuk layang-layang, makanya disebut rasi bintang layang-layang. Ini sebagai petunjuk arah selatan. Nah, adik-adik kalau mau melihat nanti, ya sekitar jam 7 malam menghadap selatan, ya ada bintang bersinar terang, ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, itu berbentuk layang-layang, berarti rasi bintang Kruk atau rasi bintang layang-layang, ya. Nah, kalau ini adalah garis semu epiplika. Apa itu garis semu epiplika? Garis edar matahari. Matahari terbit di sebelah timur sampai tenggelam di sebelah barat. Itu melalui garis ini adik-adik. Nah, dan uniknya lagi di sepanjang garis epiplika ini terdapat 12 rasi bintang zodiak. Nah, ada rasi bintang Virgo, ada bintang Libra, ada rasi bintang Scorpio. Nah, di bintang Scorpio, di kepala kalajengkingnya ini, nah ini bentuk kalajengking. Nah, ini terdapat bintang yang terang, bintang Antares. Ini rasi bintang ini besarnya 10 kali lipat daripada bintang besarnya 10 kali lipat daripada matahari adik-adik. Sangat besar ya, 10 kali lipatnya. Nah, ini ada bintang Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Nah, jadi 12 rasi bintang zodiak itu berada di sepanjang garis epiplika. Nah, kalau yang biru ini adalah garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa itu fungsinya membelah bumi menjadi 2 adik-adik, belahan utara dan belahan selatan. Indonesia dilalui garis khatulistiwa, berarti berada di tengah-tengah bumi adik-adik ya. Nah, dan kita selalu berdampingan dengan matahari. Sehari 12 jam kita melihat matahari. Beda halnya dengan di kutub utara dan kutub selatan. 1 bulan hanya 1 jam bisa melihat matahari adik-adik. Kita sehari aja bisa 12 jam. Berarti di kutub utara dan kutub selatan itu sangat dingin sekali ya. Karena kita aja seharian mendung aja sudah dingin. Apalagi tiap hari nggak lihat matahari. Nah, rasi bintang Orion muncul lagi sebelah timur, berarti menjelang malam. Adik-adik bisa melihat nanti malam ya, karena masih di bulan April. Ada 3 bintang yang jejer 3, 1, 2, 3. Alnita, Alnilam, dan Mintaka. Nah, nanti sore melihat timur, kalau ada bintang jejer 3 berarti itu Orion atau Waluku.
Nah, di samping-sampingnya ada bintang Rigel, Saib, dan Betelgeuse setelah Bellatrix. Kalau dihubungkan kayak gambar kupu-kupu. Nah, ini adalah rasi bintang Orion. Nah, ini adalah sedikit tentang pengetahuan ilmu perbintangan. Kita geser ke susunan tata surya. Bayangkan aja terbang ya. Nah, kita lihat ke atas sambil bayangkan terbang, kita terbang. Matahari adalah bintang di pusat tata surya yang mendominasi dengan masanya yang sangat besar, membuatnya menjadi sumber utama energi bagi bumi dan planet-planet lainnya. Terbuat dari gas hidrogen dan helium, matahari menghasilkan energi melalui fusi nuklir di intinya, yang kemudian dipancarkan ke seluruh tata surya dalam bentuk cahaya dan panas. Gravitasi matahari yang kuat menjaga orbit planet, asteroid, dan benda lain lainnya. Dengan suhu permukaan mencapai sekitar 5.500 derajat Celcius dan inti yang jauh lebih panas, matahari memegang peran penting dalam memelihara kehidupan di bumi dan mengatur dinamika tata surya. Nah, matahari tata surya dan dikelilingi oleh planet. Nah, planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Apa? Kita ke Merkurius. Ini adalah planet terkecil atau terdekat dengan matahari. Merkurius, planet terdekat dengan matahari, adalah planet kecil berbatu dengan permukaan yang dipenuhi kawah akibat dampak meteorit. Tanpa atmosfer yang signifikan, Merkurius mengalami variasi suhu ekstrim dengan panas yang luar biasa di siang hari dan dingin yang membekukan di malam hari. Meskipun ukurannya kecil, planet ini memiliki cekungan kaloris, salah satu kawah terbesar di tata surya. Merkurius juga memiliki hari yang sangat panjang, memerlukan 59 hari bumi untuk satu rotasi, namun mengorbit matahari hanya dalam 88 hari. Nah, planet yang kedua yaitu planet Venus. Planet Venus disebut juga dengan bintang fajar atau bintang timur, karena dia muncul menjelang fajar dan sebelah timur. Venus sering disebut sebagai saudara kembar bumi karena ukurannya yang hampir sama, memiliki atmosfer tebal yang penuh dengan karbon dioksida dan awan asam sulfat, menciptakan efek rumah kaca yang menyebabkan suhu permukaan mencapai 465 derajat Celcius. Planet ini berotasi ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain dan memerlukan 243 hari bumi untuk satu rotasi, lebih lama daripada orbitnya yang hanya 225 hari. Permukaan Venus penuh dengan gunung berapi dan dataran lava, dan tekanan atmosfernya sangat tinggi, menjadikannya salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya. Nah, planet yang ketiga yaitu planet Bumi. Ini adalah planet tercantik ya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya yang diketahui mendukung kehidupan. Dengan komposisi 71% air dan 29% daratan, Bumi memiliki atmosfer yang kaya akan oksigen yang memungkinkan keberagaman ekosistem dan kehidupan yang kompleks. Aktivitas tektonik, medan magnet, serta siklus musim dan hari malam menjaga stabilitas iklim dan lingkungan, membuat Bumi menjadi planet yang dinamis dan layak huni. Orbit Bumi mengelilingi matahari memakan waktu 365,25 hari, dan rotasi aksialnya menciptakan musim serta mempengaruhi cuaca global. Bumi itu mempunyai satelit alami yaitu bulan. Ya, kita ke bulan dulu. Bulan adalah satelit alami Bumi dengan diameter 3.474 km dan permukaan yang dipenuhi kawah akibat dampak meteorit. Tidak memiliki atmosfer, bulan tidak mengalami perubahan permukaan yang signifikan selama miliaran tahun. Pengaruh gravitasinya menciptakan pasang surut di bumi, dan rotasinya yang sinkron membuat kita selalu melihat sisi yang sama. Bulan telah menjadi fokus eksplorasi manusia, dengan misi Apollo NASA yang pertama kali mendaratkan manusia di permukaannya pada tahun 1969.
Nah, planet yang keempat yaitu planet Mars atau disebut dengan planet merah. Mars, dikenal sebagai planet merah, dia adalah planet keempat dari matahari dengan permukaan yang didominasi oleh besi oksida, memberi warna kemerahan. Meskipun kondisi Mars dingin dan kering, dengan suhu rata-rata minus 80 derajat Celcius, tanda-tanda air beku dan kemungkinan air cair di masa lalu membuatnya menjadi target utama untuk pencarian kehidupan. Mars memiliki gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, serta lembah besar Valles Marineris. Dua satelit kecil, Phobos dan Deimos, mengorbit planet ini. Planet yang kelima yaitu planet Jupiter. Apa? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan diameter sekitar 143.000 km. Sebagai raksasa gas yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, Jupiter tidak memiliki permukaan padat dan dikenal dengan badai raksasa, termasuk bintik merah besar yang telah berlangsung selama berabad-abad. Jupiter memiliki medan magnet yang sangat kuat dan setidaknya 79 bulan, dengan yang terbesar, Ganymede, lebih besar dari Merkurius. Planet yang berikutnya adalah planet Saturnus. Apa? Atau planet bercincin. Saturnus, planet ke-6 dari matahari, terkenal karena sistem cincinnya yang megah, terdiri dari es dan debu. Saturnus adalah raksasa gas yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, mirip dengan Jupiter, namun memiliki kepadatan yang sangat rendah sehingga bisa mengapung di air jika ada wadah yang cukup besar. Saturnus memiliki lebih dari 80 bulan, termasuk Titan, bulan terbesar yang memiliki atmosfer tebal dan danau metana cair. Planet biru atau planet terdingin. Ya, nanti adik-adik kalau main jangan jauh-jauh ke sana ya. Nanti bisa beku. Ya. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan unik karena rotasinya yang mirip hampir sejajar dengan bidang orbitnya, membuatnya tampak berputar di sisi. Sebagai raksasa es, Uranus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana yang memberi warna biru kehijauan pada atmosfernya. Uranus memiliki cincin yang tipis dan setidaknya 27 bulan, dengan Miranda menjadi salah satu yang paling menarik karena permukaannya yang beragam dan berkawah. Planet yang ke-8 yaitu planet Neptunus, planet terluar. Neptunus, planet ke-8 dari matahari, adalah raksasa es berwarna biru yang sebagian besar terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Neptunus terkenal karena angin terkuat di tata surya yang dapat mencapai kecepatan lebih dari 2000 km per jam. Seperti Uranus, Neptunus memiliki cincin tipis dan setidaknya 14 bulan, dengan Triton sebagai yang terbesar dan satu-satunya yang memiliki orbit retrograde, yaitu orbit di mana sebuah objek bergerak mengelilingi planet atau bintang dalam arah yang berlawanan dengan rotasi benda utama tersebut. Dulu zaman Pak Joko sekolah masih ada planet lagi. Ada yang tahu planet apa? Pluto. Sekarang kemana? Pluto itu tidak menghilang, tapi mengecil. Dia aus. Semenjak tahun 1995, planet Pluto tidak lagi menjadi planet karena tidak memenuhi syarat sebagai planet. Maka sejak itu planet Pluto tidak lagi disebut-sebut sebagai planet. Itulah tadi beberapa planet yang susunan tata planet, susunan tata surya, urut-urutan dari 1 sampai 8. Objek-objek lainnya itu ada lagi asteroid. Sabuk asteroid adalah wilayah di tata surya yang terletak antara orbit Mars dan Jupiter, tempat ribuan hingga jutaan benda berbatu kecil yang disebut asteroid mengorbit matahari.
Asteroid-asteroid ini adalah sisa-sisa dari pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu yang gagal membentuk planet akibat gangguan gravitasi dari Jupiter. Sebagian besar asteroid di sabuk ini berukuran kecil, namun ada beberapa yang cukup besar, seperti Sirius yang memiliki diameter sekitar 940 km dan diklasifikasikan sebagai planet Katai. Sabuk asteroid memainkan peran penting dalam memahami evolusi tata surya karena benda-benda di dalamnya relatif tidak berubah sejak awal pembentukannya. Nah, selain asteroid tadi ada lagi komet. Komet adalah benda es kecil yang berasal dari tepi luar tata surya, sebagian besar dari sabuk Kuiper dan awan Oort. Ketika komet mendekati matahari, es pada intinya mulai menguap, menciptakan ekor terang yang terdiri dari gas dan debu yang bisa membentang jutaan kilometer di ruang angkasa. Inti komet terdiri dari es, batu, dan debu, sering digambarkan sebagai jebolan salju kotor. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena tekanan radiasi matahari dan angin matahari yang mengarahkannya. Ciri paling mencolok dari komet adalah penampilannya yang indah dan sering terlihat dalam langit malam saat mendekati matahari. Nah, dengan berakhirnya komet, nah, berarti berakhir pula perjumpaan kita di planetarium. Habis ini adik-adik silakan lanjutkan perjalanan keliling ruangan-ruangan. Destinasi kita yang kedua yaitu BPBD Jawa Timur atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur yang terletak di Jalan Lejen S. Parman nomor 55, Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah sampai di BPBD Jawa Timur. Di sini adik-adik nanti akan belajar banyak hal tentang bencana. Apa aja sih Kak Ila macam-macam bencana yang biasa terjadi di Indonesia? Lalu bagaimana ya cara kita untuk mempersiapkan kalau misalnya mau ada bencana nih, entah itu tanah longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar banyak hal di sini. Yuk kita ikuti bersama. BPBD Jawa Timur merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan penanggulangan bencana, prabencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur. BPBD Jatim memiliki tugas dan fungsi 1. Koordinasi. Mengkoordinasikan penanganan bencana dengan instansi terkait, baik prabencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana. 2. Komando. Mengendalikan operasional penanggulangan bencana melalui Komandan Penanganan Darurat yang diaktifkan saat terjadinya bencana. 3. Pengendalian dan mitigasi. Melakukan upaya pengurangan resiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen logistik serta peralatan darurat. Nah, oke, selamat datang semuanya. Sekarang berada di tempat pendidikan bencana atau taman pendidikan bencana ya, yang kita sebut dengan Tanpina. Nah, di sini adalah area untuk kita belajar terkait dengan bencana. Nah, apa yang kalian tahu tentang bencana sekarang? Ayo. Hah? Seru? Enggak lah, bencana kan seru. Bencana itu merugikan loh. Apa itu bencana? Ayo. Iya, ada yang gempa ya, ada yang sebut gempa. Nah, tapi bencana itu secara umum adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan kerugian. Jadi bencana itu sebenarnya adalah peristiwa yang menyebabkan kerugian. Ya, baik itu kerugian korban harta benda maupun korban jiwa ya. Nah, bencana itu bisa menimbulkan kematian dan kerusakan. Jadi seperti itu. Ya, jadi saat gedung tinggi itu dibangun bertahun-tahun ya, ada bangunan, ada taman ya, ada gedung tinggi, mall itu dibangun bertahun-tahun, sudah lama dicicil pelan-pelan ya, tiap hari dikerjakan, dibangun sampai menjadi indah.
Tapi jika terjadi bencana, itu bisa rusak hanya dalam 20 detik. Bayangkan. Ya, jadi sebuah gedung besar itu bisa rusak secara tiba-tiba hanya dalam 20 detik. Ayo, bencana apa yang paling cepat merusak? Bisa sebutkan? Tsunami bisa, ya, gempa bisa. Nah, itu adalah bencana alam. Nah, apakah kita hanya menangani bencana itu saja? Jadi, kita sebagai tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur itu menangani berbagai macam hal bencana. Loh, emangnya ada apa aja sih, Kak? Ayo, bencana itu ada dua secara umum, ya. Ada bencana alam dan bencana non alam. Jadi bencana alam itu sendiri adalah bencana yang biasa kita lihat, biasa diberitakan di TV, ya. Bencana yang biasa disampaikan yang ditakutkan secara umum. Ada bencana gempa bumi, ada tanah longsor, banjir, ya. Ada juga gunung api dan lain-lain. Nah, terus kita juga menangani bencana non alam. Ya, jadi bencana alam itu semua yang tadi kakak sebutkan, tapi kita juga menangani bencana non alam, teman-teman. Ya, jadi bencana non alam adalah bencana yang disebabkan bukan dari faktor alam. Contohnya ada wabah penyakit, ya, ada juga konflik antar kelompok, ya, ada demo dan lain-lain sampai itu terdapat pengungsian di suatu daerah. Nah, maka dari itu kita yang menjadi garda terdepan untuk mengamankan para pengungsinya yang bisa akibatkan oleh konflik massa tersebut, begitu ya. Jadi bencana itu banyak sekali. Nah, di sini kita akan membahas tentang bencana alam dulu nih, ya. Karena di Jawa Timur secara umum ada dua tadi, bencana alam dan non alam, itu ancamannya ada 14 ancaman bencana loh. Nah, hingga di Jawa Timur ini menjadi salah satu laboratorium bencana nasional, ya, biasa disebut sebagai laboratorium bencana nasional. Karena apa? Karena hampir semua ancaman bencana yang ada di Indonesia itu bisa terjadi di Jawa Timur. Ya, ada juga bencana likuifaksi. Kalian pernah dengar nggak? Apa itu bencana likuifaksi? Nah, nggak pernah kan? Nanti kita akan belajar tentang bencana likuifaksi di ruang sebelah, oke? Oke, di ruangan ini kita akan fokus membahas tentang bencana gempa bumi dan bencana tsunami. Oke, kita akan bahas tentang gempa bumi dulu ya. Baik, gempa bumi deh. Apa yang kalian ketahui tentang gempa bumi? Ayo. Seru, gerakan, guncangan, ya. Nah, itu semua gempa, ya. Iya, jadi gempa itu adalah sebuah guncangan, sebuah gerakan, sebuah dentuman, ya, yang mengakibatkan getaran. Nah, itu disebut dengan gempa. Secara umum, gempa itu ada 5 penyebabnya. Yang pertama adalah gempa vulkanik yang diakibatkan oleh aktivitas aktivitas gunung berapi, ya. Nah, yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik itu adalah gempa yang diakibatkan oleh aktivitas lempeng bumi. Nah, yang ketiga adalah gempa runtuhan. Jadi gempa runtuhan itu adalah gempa yang disebabkan oleh runtuhnya sebuah material, baik itu runtuhnya sebuah gua, ya, atau tebing, ya. Nah, saat tebing itu runtuh mengakibatkan sebuah guncangan. Nah, itu disebut dengan gempa runtuhan. Nah, apakah ada gempa runtuhan itu ancamannya di Jawa Timur? Ada, ya. Gempa runtuhan di Jawa Timur itu ancamannya banyak sekali. Contoh, runtuhnya gua. Jadi gua itu di atasnya terdapat rumah, ya, dan itu menjadi ancaman baru bagi rumah itu saat guanya itu runtuh, ya. Saat tebing-tebing di dalam gua itu runtuh, maka yang di atas itu menjadi berbahaya atau potensi bahaya. Apakah iya? Bolehkah dia tempati rumah di atasnya? Boleh nggak?
Kalau di bawah ada ruang, di bawah tanah itu ada ruang, ya. Nah, di atasnya ditempati rumah apakah boleh? Tidak boleh. Tapi di Jawa Timur banyak yang ditempati rumah loh. Contohnya di daerah Lamongan dan Tuban. Nah, ayo di Tuban banyak kan sekali gua di sana, ya. Nah, di situ menjadi ancaman baru, bahkan ada gua yang baru ditemukan sekarang ini. Ya, baru-baru ini baru ditemukan guanya. Ternyata di atasnya itu banyak sekali rumah. Nah, itu menjadi ancaman dari gempa runtuhan. Nah, selanjutnya adalah gempa tumbukan, teman-teman. Ya. Jadi gempa tumbukan itu adalah gempa yang diakibatkan oleh tumbukan benda luar angkasa. Ya, meteor yang jatuh ke bumi itu mengakibatkan rusaknya di area dan getaran di area tumbukan. Nah, itu juga bisa menyebabkan tsunami jika jatuhnya di area perairan atau di laut, ya. Nah, terus yang terakhir adalah gempa buatan. Jadi gempa buatan adalah gempa yang disebabkan oleh kesalahan manusia, baik itu kegagalan teknologi, ledakan bom, ya, ataupun kegagalan yang lain yang menyebabkan sebuah guncangan seperti itu, ya. Nah, bagaimana cara kita menangani atau menyelamatkan diri saat terjadi gempa sekarang? Ayo, ada yang tahu nggak step-stepnya? Terus ngapain saat kita merasakan gempa? Hah? Video. Apa itu berlindung di atas meja? Nah, kita akan lihat sebuah video, ya. Kita akan lihat sebuah video. Mas Hanif minta tolong disiapkan videonya. Kita akan lihat sebuah video dari Kak Oljan untuk bagaimana cara kita menangani atau melindungi diri saat terjadi gempa bumi. Silahkan disimak. Oke, boleh saling agak mendekat, boleh? Ayo adik-adik, Oljan mau nyanyi nih kali ini. Kalian tahu nggak ya begini? Kalian tahu? Ikutin ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Nah, itu namanya lagu gempa bumi. Tahu nggak? Kali ini kamu mau cerita nih. Apa sih pentingnya bisa tahu lagu itu untuk keselamatan diri kita? Mau tahu ceritanya? Duduk yang rapi. Pasang pelitunya. Lihat ke depan. Kalau aja akan mulai ceritanya. Di sebuah taman terdengar ada suara anak-anak lalu bernyanyi dengan riang. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Wah, ternyata kita bisa tahu tentang bagaimana cara menyelamatkan diri hanya dari lagu ya. Ternyata kalau terjadi gempa itu tidak usah panik. Kata, kemudian Nana juga berkata, iya, ternyata kalau terjadi gempa kita cukup melindungi kepala dan masuk kolong meja dan juga menjauhi kaca karena rawan pecah. Juga bicara. Aku juga tahu itu katanya dari lagu itu kalau gempanya sudah berhenti baru kita lari ke lapangan terbuka supaya kita selamat. Tapi berbeda dengan Ben tidak suka dengan hal itu. Dia bilang, alah itu kan cuma lagu. Emang kalau kita tahu lagu itu kita bisa selamat. Nah adik-adik ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, sore harinya terjadi gempa yang hebat. Hari Sabtu, baru lagi asik belajar di kamar. Merasa ada gempa, baru langsung melindungi kepala, masuk kolong meja, dan dia
menjauhi kaca, dan ketika gempa sudah berhenti, dia langsung lari ke kamar kita. Begitu juga dengan anak. Ketika gempa terjadi, anak sedang asik membantu ibunya memasak. Ketika dia merasakan gempa yang terjadi, dia langsung mematikan kompornya dan dia langsung melindungi kepala, masuk kolong meja, menjauhi kaca, dan ketika gempa sudah berhenti, dia berlari ke arah kita. Begitu juga dengan Bebek. Tapi berbeda dengan Bebek. Ketika sore itu terjadi gempa, dia asik tidur di kamarnya. Dia terbangun karena orang-orang yang teriak, gempa, gempa. Hah? Apa? Gempa? Hah? Hah? Gempa? Dia panik adik-adik. Dia lupa untuk melindungi kepalanya. Hah? Gempa? Aduh, Kenzo. Gempa belum berhenti, tapi dia juga tidak masuk kolong meja. Dia tetap berdiri di samping lemari. Tapi sebuah arus yang besar jatuh ke kepalanya dan menimpa dia. Aduh, videonya 2 kali lagi. Tolong, aku harus lari, aku harus lari keluar. Padahal gempanya belum berhenti, tidak boleh dulu lari. Dia malah lari keluar dan dia tidak menjauhi kaca. Benar saja, ketika gempa terjadi, kaca jendelanya pecah dan dia terinjak ke dalam kaca sampai kakinya luka. Lari! Sakit! Kepalanya benjol, kakinya luka. Akhirnya Ben takut kemana-mana. Dia berdiam diri di dalam rumah. Untungnya gempa segera berhenti. Tapi Ben sudah terluka, tapi masih untung karena dia tidak tertimpa bangunan kemarin. Sejak hari itu Ben baru sadar bahwa seharusnya dia mengikuti nasihat gurunya melalui lagu yang diajarkan. Bahwa jika terjadi gempa, ingat, lindungi kepala, masuk kolong meja, jauhi kaca, dan ketika gempa berhenti, baru lari ke lapangan terbuka. Tuh kan adik-adik, melalui lagu itu kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa. Selain itu, kita juga harus memiliki tas siaga bencana. Fungsinya apa sih? Tahu nggak teman-teman? Tas siaga bencana ini gunanya supaya kita bisa bertahan dalam keadaan bencana. Nah, apa saja sih yang harus kita siapkan dalam tas siaga bencana kita? Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah botol minuman. Jadi kalau nanti ada bencana, air habis, kita bisa minum. Terus yang tidak kalah penting juga yang 3K. Ada obat-obatan, kemudian ada minyak angin, supaya kalau ada yang sakit kita bisa menolong, atau bahkan kalau kita sakit kita juga bisa menolong diri kita sendiri. Terus ada senter kalau nanti terjadi gempa atau bencana lain, listrik padam, jadi kita sudah siap dengan penerangan. Dan tidak lupa ada fluid. Ini gunanya untuk memberitahu posisi kita jika kita terjebak. Nih, kalian cek ya. Itu caranya. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa memasukkan baju cadangan, kemudian makanan ringan, atau barang-barang lain yang bisa menolong kita jika terjadi bencana. Yuk kita jadi anak yang siap siaga menghadapi bencana. Selain materi yang kita dapatkan, adik-adik juga diberikan kesempatan nih untuk merasakan secara langsung gempa yang terjadi lewat simulasi gempa bumi dari fasilitas yang sudah disediakan oleh BPBD Jatim. Dari simulasi tersebut, kita diharapkan bisa menerapkan hal-hal yang sudah kita pelajari ketika bencana gempa tersebut terjadi. Hayo adik-adik online juga pingin mencoba gak nih?
Nah, kita akan bahas tentang tsunami hari ini, ya. Jadi apa yang kalian ketahui tentang tsunami? Halo, apa ya tsunami? Tsunami adalah bencana gelombang tinggi. Jadi tsunami adalah gelombang tinggi dari air laut yang menyapu daratan, ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu penyebabnya dan apa tanda-tandanya dari tsunami tersebut, ya. Jadi tanda-tanda dari gelombang tsunami adalah yang pertama ada gempa. Ya, jadi yang pertama itu diawali oleh gempa bumi. Tsunami itu diawali oleh gempa bumi yang diakibatkan oleh banyak sekali faktornya. Ada runtuhan meteor tadi, ya. Ada juga kegiatan antar lempeng di bawah laut yang disebut dengan subduksi. Nah, itu juga bisa menyebabkan menjadi gempa bumi di dasar laut dan menyebabkan tsunami. Ya, jadi tanda-tanda secara umum dari bencana tsunami adalah gempa bumi. Kalau di kita ada 320, ya. Yang pertama adalah 20 detik saat kita merasakan gempa bumi. 20 detik atau lebih atau bahkan kurang. Nah, itu adalah kita punya waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri. Ya. Nah, terus setelah itu kita bisa pergi ke ketinggian, boleh ke atas tebing, ke atas gunung, atau ke bangunan tinggi yang ketinggiannya lebih dari 20 meter. Nah, jika ada gedung kalian boleh naik ke gedung. Tapi kalau tidak ada gimana? Kita bisa segera lari menjauh dari area pantai. Nah, kenapa kok ada 20 menit waktunya? Ya, yang pertama setelah gempa tadi, proses dari alam itu masih cukup lama. Nah, setelah gempa bumi masih ada lagi surutnya air laut, ya. Nah, terus ada lagi suara gemuruh dari tengah laut, yang ngeri sekali itu. Nah, saat sudah ada suara gemuruh dan surutnya air laut, waktunya maka semakin dekat. Jadi kita tidak boleh tunggu lagi di situ. Kemas semuanya, kita boleh lari menggunakan kendaraan kita. Nah, terus triknya bagaimana supaya kita lebih cepat untuk mengevakuasi diri? Yang pertama, saat kita berkunjung ke pantai, di pantai manapun, parkirkan kendaraan menghadap ke jalan, ya. Jadi tidak boleh parkirnya menghadap membelakangi jalan. Nah, kenapa? Nanti saat terjadi emergensi seperti tadi, kita bisa lebih cepat untuk mengevakuasi diri. Seperti itu, ya. Jadi saat berkunjung ke pantai manapun, kalian harus parkirkan kendaraan menghadap ke jalan. Nah, emangnya nggak bisa lari kalau ada tanda-tanda tsunami? Bisa, tapi kecepatan gelombang tsunami itu bisa mencapai 300 km per jam. Bayangkan, secepat pesawat jet, ya. Cepat sekali, antara 200 sampai 300 km per jam kecepatannya gelombang itu. Nah, dan semuanya bisa tersapu dan terbawa. Bahkan mobil itu ringan sekali untuk dia membawanya. Rumah, kapal yang besar itu bisa terbawa sampai ke daratan akibat dari gempa bumi dan tsunami tadi, ya. Jadi kita harus tahu tanda-tandanya, kita harus tahu jalur evakuasinya di mana. Nah, bagaimana cara kita tahu? Saat kita baru datang ke pantai, cek kanan kiri, apakah ada jalur evakuasi di sini? Kalau memang tidak ada, tanyakan ke pengelola. Tapi di seluruh pantai selatan Pulau Jawa, mulai dari Pacitan sampai ke Banyuwangi, sudah kita pasang, ya. Supaya apa? Supaya masyarakat yang sedang berkunjung ke sana menjadi aman dan merasa aman saat bermain di area pantai. Tapi juga harus tahu cara-caranya dan juga tanda-tanda dari tsunami tersebut. Oke, kalian siap untuk selamat? Siap. Nah, yang kompak dong. Siap untuk selamat? Siap. Selanjutnya, setelah merasakan simulasi gempa bumi, adik-adik diarahkan ke tenda pendidikan bencana yang menyediakan pengenalan potensi bencana di Jawa Timur, serta edukasi evakuasi untuk anak-anak hingga komunitas. Kira-kira apa aja ya yang ada di sini? Kita simak ya.
beberapa barang-barang yang harus dibawa. Uang lah buat beli apa? Pakaian, air minum, ini ada surat berharga, uang, first aid atau kotak obat dan makanan. Seperti itu, oke? Setelah dari sini kalian bisa menyiapkan di rumah dan pakailah tas yang berwarna terang. Karena tas itu bisa membantu kalian untuk gampang dicari ketika hilang arah. Ada. Itu isinya. Kan tadi. Oke, yuk lanjut yuk. Di sini ada beberapa bentuk gunung api dan strukturnya. Nah, di sini ada contoh Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Kelut. Ini ada bentuk-bentuknya. Nah, kalian tahu tanah longsor kan? Ini. Jadi sepeda itu tertimpa tanah longsor. Kejadiannya itu di Ponorogo. Nah, kemarin waktu itu kita temukan di sumur. Dia sudah tertimpa tanah lalu masuk ke sumur. Oke, nah di sini ada barang-barang bekas terdampak gunung api atau letusan gunung. Iya, jadi kita nggak hilangkan karena di sini buat contoh. Jadi untuk suhunya awan panas itu kurang lebih 1000 derajat Celcius. Ada beberapa contoh alat-alat yang kita gunakan untuk evakuasi. Ada senso, ada gergaji, dan sebagainya. Ada gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Iya. Nah, ini ada yang pertama Gunung Bromo. Gunung Bromo atau yang biasa kita sebut dengan kubah volcano. Yang tadi kalian lihat di depan tadi yang sebelahnya barang terkena longsor. Nah, ini sama, lapisannya sama persis kayak Gunung Bromo. Nah, gunung ini masih aktif teman-teman sampai sekarang. Terakhir meletus tahun 2000 itu bisa dicek, dilihat ya itu. 2012 terakhir ya. Ya, ini terus yang kedua ada gunung paling tinggi di Jawa Timur atau di Pulau Jawa, Gunung Semeru. Ada yang tahu nggak Gunung Semeru di mana letaknya? Tahu. Di mana? Di Jawa Timur. Di Lumajang ya. Ya, yang kemarin baru bererupsi. Yang mana itu? Ini apa, Kak? Samudra. Ya, ini samudra India, laut. Dekat laut. Apa dekat laut? Ya, dekat laut. Nah, jadi pada waktu itu kami tim dari BPBD pergi ke sana untuk mengevakuasi para korban yang ada di daerah terdampak letusan Gunung Semeru. Yang penting teman-teman, kalian harus tahu kalau rambunya gini berarti aktif ya, gunungnya masih aktif, jadi sewaktu-waktu bisa meletus. Nah, maka dari itu tas siaga bencana bisa membawa alat-alat yang kalian butuhkan. Nah, maka dari itu kalian harus sediakan ya, tiap rumah minimal satu tas siaga bencana yang tadi Kak Iqbal bilang, sampaikan ya. Nah, kalau kayak gini paling pasti kalian banyak temui ya. Ya, ada ya, longsor. Terus kalau sudah tahu rambu-rambunya, kalian pergi kemana? Pergi ke jalur evakuasi. Ya, nah itu titik yang mana akan mengantarkan kalian buat selamat. Nah, atau pergi ke titik kumpul, ke sini ya. Nah, itu rambu-rambunya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Kak Iqbal. Alat peringatan dini yang kita gunakan untuk mendeteksi sebuah bencana. Oke. Nah, ini ada contoh alat pendeteksi banjir. Kalian bisa melihat air yang ada di sini. Nanti ketika airnya naik, Gimana kok? Airnya Nggak ini ada, maksudnya, Kak. Itu udah naik. nah itu naik kan? Nah, nanti ketika airnya naik melebihi batas Di sini. maksimal alat ini, nanti dia berbunyi. Nah, seperti itu. Karena airnya sudah melebihi batas yang sudah ditentukan.
Nah adik-adik, kita sudah sampai nih di destinasi yang terakhir kita, yaitu simulator gempa. Nah, kita seharian ini sudah jalan-jalan ke 2 tempat ya adik-adik ya. Tadi di pertama kita ke museum, kemudian kita juga menuju ke BPPD Jawa Timur. Nah, gimana? Seru kan hari ini? Semoga adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di EduVisit selanjutnya. Dadah!